Baik sahabat Excellent, masih bersama kami di Excellent Public Speaker bersama dengan Ibu Aini Fauzia, dan dengan cerita-cerita beliau, sharing-sharing beliau yang semakin seru. Mari kita ikuti perbincangannya. Ibu Aini, tadi banyak sekali yang Ibu sudah sharing yang artinya bisa mungkin memotivasi sahabat Excellent sekalian ya Bu ya. Nah, saya sempat ada dengar nih Bu, Ibu Aini kan ini sekarang tadi Ibu sempat menyebutkan ya, Ibu yang di Aceh tadi itu menjadi titik balik Ibu yang dari berkarir menjadi seorang motivator. Nah, padahal di masa-masa itu Ibu ini sebenarnya mendapatkan kesempatan yang sangat besar, yaitu merupakan impian Ibu katanya. Tapi Ibu nggak ambil malah. Kenapa itu Bu, dan apa cerita di balik itu, boleh? Ya jelas ceritanya seru ya. Jadi sebelum meninggalkan Perumnas, jadi sebelum bergabung di Aceh, impian terbesar saya adalah bekerja di luar negeri. Oh iya. Gitu ya, dengan PBB atau dengan organisasi internasional. Itu impian besar saya banget. Nah, ketika saya sedang memutuskan untuk menjadi motivator, godaannya ternyata banyak. Yaitu waktu itu saya kan sempat berbicara di Jenewa ya, di sebuah pertemuan internasional. Jadi saat itu impian untuk bekerja dengan PBB itu besar banget. Besar ya Bu ya. Melamarlah pekerjaan itu. Oh, itu saya lupa, mungkin sekitar tahun 2007-an ya. Gitu. Karena saya masuk ke Aceh itu kan 2005. Jadi 2007 itu saya melamar pekerjaan di PBB di sebuah negara di luar negeri, dan alhamdulillah saat itu diterima. Waduh, gitu. Dahsyat ya. Dahsyat banget, senangnya luar biasa. Sehingga waktu itu saya kontak suami saya, ya saya bersyukur banget punya suami yang dahsyat luar biasa. Beliau selalu suportif dengan apapun keputusan istrinya. Hanya saja saat itu saya mulai berpikir ya, habis seneng sujud syukur terus mikir gitu. Habis baru telepon suami, setelah selesai saya mikir gitu loh. Saya mikir gini Mbak Sibi, Tuhan, sebagai wanita, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang ibu, sebetulnya apa sih nomor satu dalam kehidupan saya? Saya harus memilih nih Tuhan, karir atau keluarga saya. Kalau saya ditanya, saya cinta mati dengan karir saya. Dan keinginan yang besar itu. Banget bekerja di luar negeri, dan ini sudah di tangan saya. Tapi saya harus milih. Dan yang saya sangat bersyukur, meskipun ujung-ujungnya saya tangisan Bombay. Apa tuh Bu? Nangisnya luar biasa semalaman. Karena hati saya mengatakan bahwa ternyata yang nomor satu dalam kehidupan saya adalah keluarga. Waduh. Dan bukan karir. Tidak berarti bahwa kalau saya menomorsatukan keluarga, saya harus keluar dari karir saya begitu saja. Tetapi bagi saya adalah karena keluarga adalah nomor satu, maka saya harus mewujudkan itu. Artinya apa? Gitu. Artinya adalah kesempatan kerja dengan PBB itu saya harus tolak baik-baik. Gitu. Dan kemudian fokus untuk menjadi seorang motivator, yaitu yang merintis ya dari nol sebelum balik ke Jakarta, kemudian merangkak dan kembali lagi demi sebuah tujuan. Tujuan saya saat itu adalah saya ingin menjadi seorang istri yang luar biasa buat suami saya tercinta, karena tanpa beliau saya tidak akan pernah seperti seorang Aini sekarang, even sekarang gitu. Supportnya ya Bu ya. Betul. Dan saya ingin menjadi seorang ibu yang luar biasa buat anak-anak tercinta saya, karena bagi saya apalah arti sebuah karir yang dahsyat jika saya tidak menomorsatukan keluarga. Maka saya sedang menantang diri saya kembali gitu loh. Saya paling senang kalau nantang diri saya. Jadi saya nantang gini, Aini, jika kamu bisa membuat karirmu dahsyat, kemudian kamu memilih keluarga nomor satu, saatnya kamu buktikan, kamu pasti bisa membuat titik balik itu. Gitu. Meskipun hati kecil saya, logika saya mengatakan, how? Bagaimana kamu bisa menjadi seorang motivator yang dahsyat? Saat itu saya nggak tahu jawabannya. Totally saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah satu, saya betul-betul ingin menjadi istri dan ibu yang luar biasa. Dan memang yang kedua, saya ingin menjadi wanita luar biasa. Itu tidak pernah hilang dalam kamus hidup saya. Maka saya punya prinsip, Tuhan, kalau sekarang saya punya karir yang dahsyat, saya percaya one day saya punya karir sebagai seorang motivator yang dahsyat. Perkara kapan dan how, yang saya tahu sekarang adalah apa yang harus saya lakukan. Hanya itu. How-nya yang besar itu saya nggak pernah tahu. Artinya step by step Ibu. Yang saya tahu adalah step by step, tapi saya mau hidup saya penuh cinta.
Hanya itu. Mulia banget ya, Bu, ya. Ternyata jujur saat itu buat saya hingga detik ini kalau saya ingat, saya cuma bisa wow gitu ya. Karena saya ingat ketika balik ke Jakarta, godaannya banyak lagi. Wah. Gitu. Jadi betul ya, saya memang cinta mati kerja dengan organisasi kemanusiaan. Saya cinta mati gitu. Jadi saat itu ada badai Katrina di Amerika ya. Kemudian ada apa lagi di luar negeri. Mereka tuh selalu alhamdulillahnya mengontak saya. Istilahnya gini, ini kamu tinggal say yes, kita ngirim kamu. Gitu loh. Kurang apa coba kalau orang lain jungkir balik, ini just say yes, tinggal dikirim ke negara yang dia impikan. Tapi kembali lagi, saya melihat diri saya. Saya percaya bahwa saya itu seorang Aini yang selalu berusaha menepati janjinya. Itu kamus hidup saya. Jadi kalau sekali saya janji, saya harus pegang itu. Maka karena saya janji sama putra-putri saya dan suami saya tercinta bahwa saya akan pulang. Gitu. Saya akan pulang no matter what's gonna happen gitu ya. Artinya saya akan pulang. Tidak peduli apapun yang akan terjadi, saya akan pulang, saya akan merangkak. Kalaupun berdarah-darah, ada obat merah di rumah. Kalaupun sakit, ada dokter di rumah sakit. Yang pasti saya percaya suami dan anak-anak saya selalu siap mendampingi, dan doa ibu saya tercinta. Maka saya pulang, dan saat pulang itulah perjuangan saya yang lebih dahsyat lagi. Karena apa? Ketika pulang, seorang Aini yang merintis jadi motivator, yang awalnya siapa sih seorang Aini yang mau denger gitu ya, hingga dahsyatnya adalah ya wajar sih beberapa teman yang tadinya dekat banget gitu ya. Begitu seorang Aini yang menurut saya saat itu ya, even sekarang saya tetap nobody gitu ya. Tapi mungkin saat itu tidak punya pekerjaan yang jelas, even seorang motivator juga nggak jelas motivator apa. Banyak juga yang nggak ngangkat telepon saya, sempat sedih. Tapi saya punya prinsip yang ingin saya sharing di sini ke sahabat excellent adalah ketika kita proses mewujudkan impian yang menurut kita impian itu bermanfaat untuk banyak orang, dan jika pada awalnya kita tidak pernah tahu hasilnya seperti apa, saran saya cuma satu, yakinlah. Karena setiap niat baik pasti ada jalan. Jadi saat itu ketika saya sedih, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya percaya Engkau tahu niatku. Niatku adalah pulang jadi istri dan ibu yang luar biasa buat keluarga tercinta. Dan aku mau jadi wanita yang luar biasa, yang artinya saya mau bermanfaat untuk banyak orang meskipun saya harus merangkak dari bawah, dan saya percaya jalan ke sana itu ada. Jika sebuah bola dilempar semakin keras, dia akan menjulang tinggi, maka semakin keras godaan saya, bukan godaan, semakin keras tantangan saya percaya nanti akan melambung semakin tinggi. Perkara kapan melambungnya, saya tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah saya sekarang harus tahu ngapain. Apa yang harus dilakukan saat itu ya, Bu ya? Dan terus peduli kepada banyak orang. Itu kamus hidup saya, dan ternyata wow hasilnya. Kalau boleh tahu Bu, tadi selain keyakinan tadi itu yang ya artinya tadi notabene Ibu siapa sih sekarang seorang Aini gitu ya, benar-benar dari zero ya Bu ya? Banget. Iya zero banget. Nah, itu tadi selain keyakinan, apa sih yang konkret yang Ibu lakukan merintis dari bawah itu sebagai seorang motivator? Betul. Jadi saya percaya pertama prinsip hidup adalah kita harus tahu kita mau kemana. Jadi saat itu saya tahu mau kemana. Saya mau ke keluarga saya, tapi saya tetap punya impian gitu loh, dan saya mau wujudkan impian saya, yaitu menjadi gini, jika di Aceh seorang Aini bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan saya tahu ketika kecil saya bermimpi bisa bermanfaat untuk banyak orang lebih dari di Aceh gitu. Dan saat itu ketika perjalanan menuju balik ke Jakarta, saya punya keinginan besar bahwa saya ingin bermanfaat banyak buat negeri tercinta ini. Tentunya tidak di bidang politik ya, tapi di bidang motivasi yang saya cintai. Dan keyakinan itu tentu, keyakinan itu akan kuat hanya jika kita action. Itu. Maka prinsip kedua adalah yaitu tadi menepati apa yang kita ucapkan. Saya menepati apa yang saya ucapkan. Jika saya saat itu mengucapkan pada anak-anak saya bahwa ibu membuktikan pada kalian bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin selama niat itu baik. Jika manusia berkata itu tidak mungkin, kalau Tuhan berkehendak selama kita usaha, that's it. Dan saya cuma bilang wow. Artinya Ibu melakukan step by step gitu ya Bu? Walaupun banyak banget godaannya. Itu memang tidak mudah, sangat tidak mudah. Saat itu bahkan suami saya tercinta tahulah ya betapa dahsyatnya goncangan tantangan itu ya. Jadi beliau waktu itu karena
tawaran pekerjaan ke luar negeri itu bertubi-tubi, sementara tawaran pekerjaan jadi motivator zero. Iya, tapi Ibu tetap menerjang itu ya, Gitu. tetap fokus ke sana ya Bu Jadi ya. waktu itu suami saya bilang gini, nggak apa-apa kalau ibu mau ambil silakan ambil. Tapi saya bilang sama suami gini, aku sangat tahu diriku. Kalau saya bilang A, saya harus A. Karena gini, saya nggak suka kerja itu setengah-setengah. Iya. Karena kalau saya balik lagi ke organisasi kemanusiaan, saya jatuh cinta lagi. Dan total di sana. Total di sana. Sementara kali ini saya punya tantangan, kenapa saya nggak tundukkan tantangan itu? Dan kembali lagi Mbak Siwi, saya punya impian besar bahwa gini loh, saya ingin menjadi seorang motivator yang tidak hanya memotivasi kaum menengah ke atas. Jika saya merasakan kenikmatan yang dahsyat di Aceh, bersentuhan dengan mereka Yang ekonomi sedang, ke bawah, iya. ya, atau mereka yang menderita kaum marginal, maka saya punya tekad bahwa saya tidak mau dunia saya ini hilang. Iya. Karena saya cinta mati dengan kemanusiaan. Maka saat itulah saya bertekad gini, gimana caranya saya bisa memotivasi orang-orang segala level. Oke. Dan nanti akhirnya Boleh kita Ibu share pada sahabat Excellent. Kita break dulu ya Bu ya. Oke, baik sahabat Excellent. Sebelum kita lanjutkan perbincangan yang semakin seru lagi nih dengan Bu Aini, kita ikuti dulu pesan-pesan yang berikut ini.